Halo sahabat Nusagrip dimanapun Anda berada, semoga hari ini Anda selalu sehat, ya selalu semangat meskipun market sedang merah ya. Tetap semangat ya, santuy santuy santuy. Jadi tetap santuy ya kawan-kawan ya, tetap santuy meskipun nih market merah-merah semua ya. Aduh aduh aduh, tapi santuy ya. Saya sih feeling saya besok atau hari Minggu ini market bakalan hijau teman-teman Bitcoin. Ya kita doakan aja ya teman-teman, selama doa itu masih baik ya. Tapi jangan pula FOMO pula ya gara-gara saya bilang hijau ya. Jangan begitu ya, jangan percaya dengan saya ya teman-teman. Jangan percaya. Oke. Hari ini saya akan membuat video tentang Baby Dots ya. Saya akan bedah Baby Dots coin teman-teman. Apa perbedaannya dari Baby Dots di BSC Scan? Apakah sama? Apakah berbeda? Apakah Baby Dots itu seperti token-token micin yang lain yang hadir di ERC tapi dia malah bikin supply baru? Nah, pasti penasaran kan? Pasti Anda penasaran kan? Nah, makanya akan saya bedah ini buat teman-teman semua. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini Nusagrip, karena Anda pasti akan bertambah ilmu Anda, informasi Anda semua ya. Jadi tidak sia-sia ya teman-teman. Jadi tidak akan sia-sia ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe, gabung grup Telegram kita, karena tidak ada di situ di grup Telegram itu yang sok-sok hebat ya. Tidak ada yang sok-sok pintar. Jadi gabung aja dan follow Twitter Nusagrip teman-teman untuk mendapatkan update-update terbaru ya. Karena biasanya nanti setelah dari YouTube itu videonya bakalan saya share ke Twitter. Jadi teman-teman bakalan dapat fresh informasi. Ya, jadi Baby Dots itu berbeda ya teman-teman dari token-token lain. Biasanya token-token lain ya, token-token micin yang lain teman-teman, itu kalau dia buat jaringan di ERC malah dia bikin supply baru. Kayak bikin token baru loh teman-teman. Itu kan kurang ajar kan micin-micin kayak gitu. Tuliskan kolom komentar token micin yang seperti itu ya. Tolong tuliskan teman-teman token micin yang bikin supply baru di di bridge selanjutnya ya. Banyak sekali itu loh teman-teman. Misalnya di asalnya ERC, kemudian dia pengen hadir di BSC tapi dia bikin supply baru ya, kurang ajar yang kayak gitu tuh teman-teman. Maka dari itu ya beruntunglah buat teman-teman yang masih hold Baby Dots ini, karena Baby Dots itu supply-nya sama teman-teman. Nanti saya akan bedah ya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat teman-teman yang belum punya Gate.io, silahkan daftar Gate.io, karena teman-teman bisa beli di sini di Baby Dots di Gate.io ya. Itu dapat diskon fee trading 10% apabila teman-teman mendaftar di link referral saya ada di kolom deskripsi ya. Ayo teman-teman jangan lupa didaftar dulu Gate.io-nya. Oke ya, tapi buat teman-teman yang pengen beli Baby Dots di sini ya, fee-nya murah. Tapi kalau teman-teman beli di Trust Wallet fee-nya mahal ya, sama dengan di ERC fee-nya juga mahal. Tapi buat teman-teman yang penggemarnya si ERC itu nggak akan peduli dengan mahal atau tidak ya, karena ERC itu sudah punya fanbase-nya sendiri teman-teman. Ya yang namanya penggemar ERC itu pasti sultan semua, karena gas fee-nya aja $30 loh, kadang $60 kalau $60 kadang. Gas fee transfernya aja ya itu di gas fee-nya Ethereum. Oke, kita lihat harga rupiahnya dulu. Baby Dots hari ini di Coin Market Cap itu masih 0,004 rupiah ya teman-teman, masih sangat murah sekali ya. Dan kita lihat di sini kalau di Coin Market Cap Baby Dots itu sudah ada di sini Ethereum ya teman-teman, Ethereum Binance Smart Chain. Keren banget ya Baby Dots sekarang ya. Baby Dots Baby Dots itu kata Elon Musk teman-teman ya. Doakan ya Elon Musk ngepam lagi ya teman-teman. Oke, ini 24 jam perdagangan, gila kali ya 24 jam perdagangan Baby Dots coin, 213 miliar 463 juta. 213 miliar ya teman-teman volume perdagangan Baby Dots coin. Ya masih nggak terlalu banyak lah, tapi lumayan lah ya. Ya, kemudian untuk exchange-nya sendiri teman-teman, ya dia sudah hadir di Uniswap, sudah bertambah ya teman-teman di Coin Market Cap ini. Keren kali ya. Sudah update ya, sudah bertambah 1 Uniswap. Mantap, mantap. Biasanya kan cuman kita lihat di decentralized DEX-nya kan cuman Pancake Swap doang kan, tapi sekarang sudah ada Uniswap loh. Keren banget ya Baby Dots ini. Pantesan lah holdersnya itu sudah hampir 1 juta. Jadi kalau kita lihat di sini holdernya sudah mau 1 juta ya teman-teman, 974.000. Holdersnya masih 974.000 atau kurang 26.000 lagi loh teman-teman untuk sampai 1 juta. Tapi ini di di BSC ya teman-teman, yang holder di BSC ya. Dan burn address-nya seperti biasa teman, 38,6%, karena kan Baby Dots ini kan bakar
token atau bakar koinnya kan setiap tanggal 1 ya, makanya belum bertambah. Ini masih 38,6%. Kemudian kita pengen lihat di Ethereum teman-teman. Ini saya sudah buka Etherscan ya teman-teman. Saya sudah buka Etherscan, kita pengen lihat supply-nya sama nggak gitu ya. Jebret ya, supply-nya sama 420 kuadriliun, sama dengan supply di BSC, tapi holdersnya masih 87. Kenapa? Karena baru 87 orang beli di Ethereum ya. Jadi buat teman-teman pecinta Ethereum, jangan lupa beli baby dose-nya di Ethereum juga ya. Selain dibeli di Pancake, beli juga di Ethereum atau di Uniswap, dia hold di MetaMask, dan juga tentunya beli di Get.io ya teman-teman. Jadi kita itu harus diversifikasi ya teman-teman, diversifikasi wallet ya. Ada diversifikasi aset, ada juga diversifikasi wallet ya, biar aman. Jangan letakkan satu telur di satu keranjang ya teman-teman ya. Sorry, satu telur. Jangan letakkan semua telur di satu keranjang. Oke, jadi kita lihat di sini kalau di Ethereum itu namanya black hole ya teman-teman. Kalau kita lihat di BSC Scan namanya burn address ya. Dan sama ya teman-teman, 38%. Itu yang dibakar. Artinya supply di BSC Scan ya dan di Ethereum itu sama teman-teman supply-nya. Apa manfaatnya apabila supply-nya sama? Ya, ini bisa diterangkan pakai logika ya teman-teman. Apabila satu supply sama dikerjakan kan supply untuk jualan ya teman-teman. Kita pakai logika gampang aja lah. Teman-teman punya banyak aqua, ini kan supply baby dose ini kan banyak. Anggaplah teman-teman punya banyak supply aqua. Teman-teman jual di satu warung doang yang potensial. Otomatis kan penjualannya bakalan lama habis ya teman-teman. Bakalan lama habis, kemudian bakalan lama laku. Tapi berbeda cerita apabila teman-teman jual di dua warung. Apalagi warung yang kedua ini lebih bagus daripada Pancake teman-teman. Uniswap itu lebih bagus, Ethereum itu lebih bagus daripada BSC teman-teman. Makanya kalau pemain-pemain besar itu rata-rata mainnya di IRC teman-teman. Yang main-main di BSC itu rata-rata micin semua teman-teman. Kayak saya ini pemain micin, itu mainnya di BSC ya, karena nggak kuat di gas fee-nya. Ya teman-teman. Jadi dengan dua DEX ya, dengan dua decentralized exchange yang menjual baby doge ya, dan satu supply, itu yang enaknya teman-teman. Dan satu supply itu membuat transaksi semakin besar dan harga akan semakin naik. Kenapa harga semakin naik? Semakin banyak orang yang menjualnya. Ya, coba bayangkan kalau seandainya baby doge listing ke IRC pakai supply sendiri. Nah, itu yang bahaya. Banyak loh token micin yang kayak gitu. Ya, dia pertama BSC, kemudian dia hadir di IRC, dia bikin supply lagi baru di situ, kayak bikin token baru, namanya sama. Ya, misalnya nih namanya Budi IRC, Budi BSC. Itu supply-nya beda tuh. Ya, saya contohkan ya, itu ada token micin saya hold ya. Budi IRC supply-nya 100 kuadriliun. Budi BSC ya supply-nya 1 kuadriliun, beda 100 ya. Kan kurang ajar kayak gitu tuh teman-teman. Kayak bikin token, dibikin bridge. Buat apa dibikin bridge kalau supply-nya berbeda? Ya, ngapain dibikin bridge kalau kayak gitu? Ya mending satu token aja, nggak usah pakai bridge. Toh nambah supply juga kan, kita berharapnya kalau kita bikin bridge itu kan masih pakai supply lama kan, harapannya begitu. Maka dari itu buat teman-teman holder baby doge army harus bangga sama developer ya. Karena dia nggak bikin supply baru di Ether ini. Sempat dia bikin supply baru, aduh 420 kuadriliun tambah 420 kuadriliun, 840 kuadriliun. Mau sampai kiamat habis itu supply-nya, nggak habis-habis walaupun dibakar tiap bulan teman-teman. Ya, jadi kita harus appreciate ya teman-teman. Jangan bikin fooders ya, walaupun baby doge sekarang sedang turun, itu wajar. Turun sekarang ini belum ada apa-apanya dengan turun kemarin. Turun kemarin itu baby doge sampai 0,9 loh. Saya nyerok tuh di baby doge 0,9. Ya, saya nyerok itu. Sekarang 0-nya masih 8. Ini belum ada apa-apanya dibandingkan kemarin. Ya, 2 bulan yang lalu di bulan September tuh baby doge dam parah ya. Kenapa? Karena Bitcoin memang waktu itu sedang turun. Ya, dan sekarang ini masih belum apa-apa turunnya. Jadi buat teman-teman ya, baby doge army pastinya harus appreciate in developer yang bikin jaringan ya, tapi supply-nya masih sama. Saya mikir sih kemarin ini bakal bikin supply baru ya kemarin di IRC. Ya, ternyata supply-nya sama teman-teman. Keren banget ya. Tuliskan nih buat teman-teman yang tahu siapa token micin itu yang saya maksud, tuliskan. Saya nggak enak nyebutnya teman-teman ya. Tuliskan aja lah di situ ya, di kolom komentar ya. Gak enak saya bilangnya ya. Nanti saya bilang ngefood atau apalah ya. Tuliskan aja lah. Yang penting saya hold itu ya tokennya. Ya, dia di sebelahnya 10 kuadriliun, di IRC 10 kuadriliun, di BSC 1 kuadriliun ya. Lucu sekali ya kayak gitu tuh. Luar biasa sekali.
Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe dan join grup Telegram, silahkan aja. Ya terima kasih banyak. Ya sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat video ini. Silahkan tuliskan di komentar ya komentar-komentar Anda yang sangat bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.